Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi kitabil karim wa man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Segenap ustazah hadirat jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Darul Amal Mukarramah Ibu Ustazah Haja Azizah Ghazali. Kita doakan mudah-mudahan beliau bersama keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, ada Ustazah Haja Khairiyah Haji Abdul Ghani, Ustazah Haja Khairiyah Muhammad Nur, Ustazah Haja Suntari Mukhtar, Ustazah Haja Nur Laila, Ustazah Haja Darajah, Ustazah Haja Mangkulah. Kita panggil namanya satu persatu. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jamaah hadirat sekalian yang hadir pada pagi yang berkah ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sehat iman kita, sehat badan kita, sehat kantong kita. Yang belakangan ini selawat dan salam kita sanjungkan ke hadapan junjungan Nabi Yuna wa Azimuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita curahkan ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca pagi, sore, siang dan malam, kapan saja kita baca, nyampe ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab ibu hadirat sekalian, kita patut dan pantas bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita hadir dalam peringatan Maulid, lisan kita sering kita basahi dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid, alhamdulillah pagi-pagi ibu sudah duduk di taman surga. Pagi-pagi sudah baca Yasin, baca tahlil, baca Maulid. Doanya sudah kita aminkan, Masya Allah. Ibu, ini rezeki yang Allah berikan buat kita. Kenapa saya katakan rezeki, Bu? Sebab saya tahu banyak orang di luar sana yang tidak ikut hadir kayak kita sekarang. Dandanannya juga nggak secakap kita. Kita saja mengartikan bahwa kita sedang berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah, nikmat yang Masya Allah Allah berikan. Tidak ada yang lebih indah selain lisan yang kita ajak dalam menyebut nama Allah. Kita duduk ngaji di sini, Masya Allah, lisan kita pakai untuk mengingat Allah. Bahkan tadi lisan kita pakai untuk menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sadari, di antara semua anggota tubuh kita yang paling sering kita pakai mulut kita. Romani pada lemes ya pagi-pagi. Senang. Ibu,
saya sampaikan dulu. Semangat di dalam mencari keridhaan Allah. Duduk di majelis ilmu pagi-pagi, hanya yang kita cari adalah keridhaan Allah. Maka duduk kita di majelis ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak kita bersyukur dengan kelahirannya Nabi, sebab dengan lahirnya beliau kita bisa jadi seperti ini. Pagi-pagi sudah cari ampunan Allah. Pagi-pagi bergegas, semangat. Duduk di majelis ilmu, apa yang kita cari? Ridhonya Allah, ampunannya Allah. Karena Allah bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu mencari ampunan Tuhan. Bu, kita kalau diajakin ngaji seperti begini, duduk di taklim, Bu, kalau orang paham ajakan yang model seperti ini adalah ajakan-ajakan Allah, ajakan menuju surganya Allah. Kalau diajakin untuk hadir duduk di majelis ilmu, apalagi peringatan Maulid, Masya Allah, banyak yang kita dapat. Apa adalah kita hadir di Maulid ini pengen mencari apa yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ingini bukan sekedar memandang wajah Nabi besok di akhirat, karena kita memang di dunia tidak bisa memandang wajah beliau. Tapi kita bersyukur walaupun kita tidak pernah memandang wajah beliau, alhamdulillah kita semua mencintai beliau. Biasanya orang yang cinta orang yang pernah lihat wajahnya, ya Bu ya? Benar gak begitu? Tapi kali ini spesial buat Nabi kita. Sekalipun kita tidak pernah memandang wajahnya, tapi insya Allah kita cinta kepada beliau. Amin ya Rabbal. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi? Karena kita tidak pernah memandang wajah beliau. Ini yang harus kita perhatiin, Ibu. Nabi sesungguhnya punya wajah yang luar biasa. Siapapun yang pernah melihat wajahnya akan pasti terpesona lihat wajahnya. Bukan seperti kita, wajah kita kalau cakep harus dipakein bedak. Benar apa benar? Coba Ibu bangun tidur rambutnya acak-acakan, cukup apa ada? Ntar kalau udah rapi mau jalan keluar baru cakep. Tapi Nabi kita, Masya Allah, wajahnya bagaikan bulan purnama. Wajah beliau memancarkan cahaya yang luar biasa. Makanya satu ketika Ibu, istri baginda Nabi namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah pada satu waktu dia sedang menjahit pakaian, mendadak lampunya mati, gelap gulita, jatuh jarumnya. Dicari jarumnya di tengah kegelapan, kata orang Jakarta tangannya grepe-grepe. Tahu grepe-grepe orang Jakarta? Raba-raba, satu-satu. Lagi sedang raba-raba, grepe-grepe cari-cari makanan di jarum barusan. Mendadak lampu semacam cahaya terang datang. Jarum yang tadi dia cariin kelihatan. Maka Siti Aisyah nengok, dari mana datangnya sinar yang begitu terang?
Kalau dari tadi saya cari jarum nggak kelihatan karena gelap, mendadak ada yang terang terlihat jarumnya. Pas dia nengok wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata cahaya itu datang dari sosok yang datang di hadapan yaitu Nabi kita. Maka Siti Aisyah tersenyum memandang wajah Nabi. Datangnya suaminya menjadi terang, maka dia tersenyum. Nabi samperin istrinya. Dia lihat istrinya tersenyum. Nabi tanya, ya Humairah, apa artinya? Wahai Humairah. Suami manggil istrinya ya Humairah. Ibu pernah dipanggil ya Humairah? Pernah Bu? Bu, kita nggak pernah dipanggil sama suami kita ya Humairah. Jangan salahin suami kita, karena suami kita lagi bingung mau dipanggil ke merah-merahan, rada ke hitam-hitam. Ternyata suami kita juga bingung. Kita kepengen suami kita manggil ya Humairah. Masya Allah, Nabi kita memang seorang suami yang sangat sayang dengan keluarganya. Ya bilang, kenapa ya Humairah? Kenapa kau tersenyum memandang wajahku? Apa kata Siti Aisyah? Aku bersyukur kepada Allah bisa memandang wajah. Begini terangnya, cahayanya hingga jarum yang tadi aku cari ketemu. Apa kata suaminya? Engkau tahu wahai istriku ya Humairah, besok di yaumil akhir, di padang mahsyar yang luas, ada manusia yang tidak bisa memandang wajah. Nabi bilang, kau beruntung wahai istriku, tapi nanti di hari akhir ada manusia yang tidak bisa memandang wajah. Kaget istrinya, ya Allah, wajah kayak bulan purnama begini, ada yang gak bisa lihat besok di hari akhir. Dia bertanya pada suaminya, siapa dia ya Rasulullah? Allahumma salli wa sallim. Nabi bilang, orang yang bakhil. Siapa Bu? Siapa Bu yang di belakang? Orang yang bakhil. Siapa dia yang bakhil? Orang yang tidak menyebut, tidak menjawab salawat salam padaku, man zukitu indahu ismi falam yusalli alaihi. Kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang tidak menjawab salawat salam padaku ketika namaku disebut di hadapannya. Makanya kalau dengar nama Nabi jawab. Halo. Jawab dengan salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim. Jadi jawabnya semangat, jangan. Jawabnya dengan penuh semangat, ngarep salam kita kepada Nabi. Makanya ibu hadirat sekalian, salah satunya orang yang tidak bakal bisa mandang wajah Nabi besok di akhirat, nomor satu, orang yang tidak mau menjawab salam ketika nama Nabi kita disebut di hadapannya. Na'udzubillah min. Jadi mulai sekarang kalau dengar nama Nabi nyaut, tahu nyaut, jawab dengan salawat dan salam. Kadang-kadang ada yang jawabnya kayak odol.
nungguin dipencet. Ya Bu ya. Jadi jawabnya nungguin abah-abah. Jadi pada sekalian nomor 1 itu orang yang tidak bakal bisa memandang wajah Nabi. Nauzubillah. Yang kedua, siapa orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi? Orang yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Orang yang tidak mau menjalankan ajaran-ajaran yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meninggalkan, yang tidak mau menghidupkan sunnahnya Nabi. Apa-apa yang diajari nama Nabi dia kagak kerjain. Apa yang dicontohkan Nabi dia gak lakuin. Banyak banget yang disuruh, yang dicontohin dalam ajaran Nabi. Banyak apa banyak Bu? Ini Maulid, Masya Allah, teringat lagi ajaran-ajaran Nabi. Contoh-contoh teladan dalam uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya ada dalam sosok Rasulullah SAW. Dari timbang mesem aja, mesem, tahu mesem orang Jepang? Senyum, ketemu si ane senyum, ketemu orang lemari mesem, begitu aja. Itu ajarannya Rasul. Kalau kita masih merengut, pernah asal, bukan ajarannya Rasul. Orang yang tidak bisa memandang wajahnya Nabi, orang yang meninggalkan ajaran. Disuruh begini, ibu kerjainnya begitu. Benar apa benar? Hal yang simpel saja, ketika ibu tersenyum lihat saudaranya, lihat dia tersenyum, lihat dia mesem, lihat buang muka nggak apa. Seandainya dia buang, kita mah kagak, nyengir aja. Mau nyengir aja. Dia mau buang muka, terserah. Urusan dia kepada Allah. Kita mau madep sono aja. Emang matanya harus madepnya ke sana ya Bu ya. Jadi ajaran Nabi hanya dari hal yang kecil saja sampai hal yang besar, ya insya Allah. Yang terakhir adalah orang-orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang. Durhaka sama orang tua, besok di akhirat nggak bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Nakuzu. Makanya sama orang tua, Masya Allah, Allah suruh wabil walidaini ihsan. Kalau kepada orang tua berbuat baik, kita bukan berbuat baik yang biasa kayak kita teman-teman ya Bu ya. Dia ngasih sesuatu, kita kasih lagi. Namanya perbuatan biasa aja, baik, perbuatan baik, khair. Antara suami istri berbuat baik, wa asyirhunna bil ma'ruf. Berbuat baik pasangan, antar pasangan kita, istri sama suaminya, suaminya sama istrinya, insya Allah. Tapi ada perbuatan baik yang sungguh luar biasa, yang tingkatannya sangat tinggi, yaitu ihsan. Buat orang tua, perbuatan baik kepada orang tua disebut oleh Al-Quran wabil walidaini ihsan. Bukan perbuatan khair biasa, bukan perbuatan ma'ruf biasa, tapi ihsan. Apa tuh ihsana? Puncak dari segala kebaikan. Puncaknya, tahu puncak? Halo? Puncak segala kebaikan itu namanya ihsana.
Waktu ibu melakukan kebaikan buat orang tuanya, udah tak mikir yang lainnya, hanya mengharap ridho orang tua, ridhonya Allah. Nggak perlu dibales, nggak perlu ngarep, nggak perlu minta pamrihnya. Tuh orang tua tuh, amin apa bu? Segala kebaikan, segala yang terbaik dipersembahkan ke orang tua kita. Ibu punya pisang di rumah yang paling cakep dikasih buat orang tua. Bungkusannya yang paling bagus, kita kadang-kadang bu sama bos kita cakepin buahan di parcel. Giliran ke rumah orang tua kita pakai kresek itu. Benar apa benar? Kita terkadang sama orang tua kita biasain biasa aja, nggak bagus-bagus. Padahal orang tua kita sudah memberikan yang terbaik buat kita. Makanya ibu, sama orang tua kagak boleh berkata yang menyakitkan. Kata-kata saja orang tua sudah dilarang oleh agama kita. Tapi kita kadang-kadang suka lupa juga, ya bu ya. Orang tua kita ketemu sama kita, apa dia bilang, gue demen sama kerudungan lu merah, mau gue yang kayak begitu. Apa kata ibu, ngapain sih nenek-nenek merah segala. Kita ucapin yang bisa menyakitkan hati. Tetapi ibu, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW memberikan tempat yang tinggi kedudukan orang tua di dalam kehidupan kita. Cari redonya siapa? Pergi ziarah jauh naik bis. Di sana tuh naiknya sebelum ke sana kemari dulu. Minta doa dan redonya orang. Inilah akhlak yang sangat mulia dari diri Nabi kita Muhammad SAW, menempatkan orang tua yang harus dihormati, yang harus dilayani dengan pelayanan yang terbaik, sebab ridha Allah fi ridha walidain, ridhanya Allah berada dalam ridha kedua orang tua kita. Amin. Maka orang yang durhaka kepada orang tuanya termasuk besok tidak bakal bisa memandang wajah indahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jaga diri kita semua agar kita walaupun di dunia tidak pernah memandang indah wajahnya, tapi kita semua berharap besok di akhirat kita bisa memandang indah wajahnya Rasulullah SAW, dan kita bisa berada di belakang rombongan beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Fatihah, kita doakan Ustazah Haja Azizah Ghazali, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelisnya berkah, taklimnya berkah. Saya kenal baik dengan ibundanya almarhumah di Rempoa Ciputat, Ustazah Haja Neneng Husna, karena beliau bersama Al-Ustaz Ki Haji Ghazali adalah alumni perguruan Asy-Syafi'iyah. Beliau kenal saya dari saya kecil, makanya setiap tahun saya ceramah di sana di Rempoa. Jadi alhamdulillah dari masih ada hayatnya Ustazah Neneng saya hadir di sana, dan sekarang Kiai Ghazali. Masya Allah, sambungan silaturahmi dari ayahanda Bapak Kaha Abdullah Syafi'i kepada murid-murid yang beliau sayang, saya sambung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pada Allah mudah-mudahan semua senantiasa dalam sehat dan berkah. Orang tua kita di alam kubur mendapatkan maghfirah. Kaha Abdullah Syafi'i, Bunda Haja Siti Romlah, mudah-mudahan kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu
Ibu, sebelum saya tutup salam, saya ingin undang Ibu pergi maulid. Masih mau, Bu? Maulidnya di Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Aula Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah. Ada pengajian sebulan sekali, saya yang mengajar setiap minggu pertama. Kemarin hari minggu pertama pengajiannya dari jam 7 pagi sampai jam 10, sebulan sekali minggu pertama. Bulan depan Desember, minggu pertamanya saya pakai buat maulid, tanggal 3 Desember. Bulan depan hari Minggu 3 Desember, tempatnya di Aula Pesantren Putri. Ayahanda bangun aula sangat besar sekali, saya pakai buat pengajian sebulan sekali. Di sebelahnya adalah makom Ayahanda Pak Kiai. Jadi Ibu kalau datang ke situ bisa sekalian ziarah kepada Ayahanda Al-Walid Taha Abdullah Syafi'i. Ibunda juga berada di sana. Jadi kita ketemu lagi hari Minggu 3 Desember di Aula Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Mudah-mudahan kita semua sehat. Ibu doakan maulidnya berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Terima kasih dari saya, Haja Nubsa Abdullah Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.